Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Di mata semua orang, Tan Yun yang hancur dalam kehampaan, meletakkan pedang suci di tangan kanannya ke dalam cincin surgawi. Segera, dia memegang tombak yang menembus dadanya dengan tangan kanannya, dan mengeluarkan tombak berdarah dari tubuhnya inci demi inci. Apa yang membuat Li Xin tidak bisa dipercaya adalah, di hadapan rasa sakit dari tombak tajam, wajah pucat Tan Yun tidak menunjukkan gelombang sama sekali. Seolah-olah tubuh yang terluka itu bukan miliknya. Selain itu, Li Xin menemukan bahwa ketika Tan Yun sedang menarik tombak, tidak ada seorang pun di matanya, hanya Suan Yuanrou di antara penonton. Tan Yun menatap Suan Yuanrou dengan senyum minta maaf di wajahnya, setiap kali dia mengucapkan sepatah kata pun, darah mengalir keluar dari mulutnya, maaf Ruer karena membuatmu khawatir, ucap Tan Yun. Aku baik-baik saja, Suan Yuanrou tertawa terbahak-bahak, kamu terluka parah, berhenti bicara, bunuh dia untuk sembuh, ucap Suan Yuanrou. Iya, Tan Yun mengangguk, dan setelah melemparkan senyum meyakinkan pada Dewa Raja Bai Cheng dan Dewa Raja Mu Feng, tangan kanannya tiba-tiba terbanting ke udara. Dia mengeluarkan tombak berlumuran darah dan melihat ke bawah dengan terhuyung-huyung ke arah Jiangsu yang ketakutan dan putus asa di atas panggung. Sayangnya, ternyata kematian adalah tujuanmu, ucap Tan Yun. Begitu suara Tan Yun jatuh, tangan kanannya tiba-tiba melemparkan tombak ajaib ke bawah, ujung tombak yang tajam, dengan darah, menusuk kepala Jiangsu. Jiwanya terbang dan mati di tempat. Suer, Jiang Longshenwang di kursi itu menangis, bersandar di kursi batu giok seolah lumpuh. Wosh! Tan Yun jatuh ke dalam kehampaan, buru-buru duduk bersila, dan mulai berkonsentrasi dan pulih dari luka-lukanya. Alasan mengapa menara Jiuxing Divine tidak dikorbankan adalah karena tidak diperbolehkan selama pertandingan. Mata indah Li Xin tertuju pada tubuh Tan Yun, dan dia berbisik pada dirinya sendiri, dia sangat kuat, bahkan jika dia memar dan terluka parah, dia bisa tersenyum dan menghadapinya tanpa menunjukkan rasa sakit, seolah-olah tubuhnya bukan miliknya, ucap Li Xin. Suaranya sangat kecil sehingga hanya orang tua dan saudara laki-lakinya di sebelahnya yang bisa mendengarnya. Lingxia Tianzun melihat perubahan ekspresi putrinya dan berkata, Xin, ibu berpikir bahwa putra Jing Yun ini ulet dan tegas, dan itu juga cocok dengan yang pertama dari tiga elemen Anda dalam memilih pasangan. Terutama ketika dia dalam bahaya, dia cukup tegas, dan dalam situasi yang lemah, bahkan jika dua Raja Dewa membiarkan dia membakar dirinya sendiri, dan dia menolak. Kemudian, dengan sengaja mengungkapkan kekurangannya, biarkan Jiangsu menyerangnya, dan kemudian membunuh Jiangsu ketika dia bangga. Ibu berpikir bahwa pemuda ini, Jing Yun sangat cerdas dan memiliki gaya heroik, dia sangat baik. Putri, bagaimana menurutmu, ucap Longxia Tianzun. Li Xin mengerutkan bibirnya, dan setelah hening sejenak, dia menganggukkan kepalanya, dia memang cocok dengan elemen pertama pemilihan pasangan yang sangat dihargai putri ini. Saya berharap di game berikutnya, putri ini bisa lebih tahu tentang dia, tapi sayangnya, dengan cederanya saat ini, saya khawatir dia tidak bisa berpartisipasi di game keempat. Bahkan jika dia berpartisipasi, mereka yang ingin membunuhnya tidak akan membiarkannya pergi sama sekali, ucap Lin Xin. Setelah 1 jam, siang akan datang. Game ketiga telah berakhir. Setelah Tan Yun, Ma Lin, Bai Suanyi, Zhan Zusheng, Yuan Shu, Simu, An Min, dan Lu Dian adalah yang pertama mengalahkan lawan mereka, Mu Zihua, Balsak Xuan, Simen Fengqi. 10 kultivator teratas ini juga memperhatikan pertempuran antara Tan Yun dan Jiangsu dalam permainan dengan lawan mereka. Mereka sangat terkejut dengan keberanian dan kekuatan Tan Yun. Mereka tidak menyangkal bahwa kekuatan Tan Yun begitu kuat sehingga mereka harus menghadapinya dengan hati-hati, tetapi pada saat ini, mereka berpikir bahwa bahkan jika mereka bertemu Tan Yun di game keempat, mereka tidak akan menganggap serius Tan Yun. Karena mereka utuh, dan Tan Yun terluka. Terutama lubang darah yang mengejutkan di dada Tan Yun, memberi tahu semua orang betapa seriusnya cedera Tan Yun. Pada saat ini, apa yang tidak diketahui orang luar adalah bahwa setelah 1 jam pemulihan, di bawah baju besi Tan Yun yang rusak, keduanya patah tulang rusuk telah sembuh.
Organ-organ internal yang rusak di dalam tubuh juga telah pulih 90%. Tan Yun yakin bahwa selain rasa sakit, dia masih bisa mengerahkan lebih dari 90% kekuatannya. Pada saat yang sama, Tan Yun berharap bahwa di game keempat, dia dapat bertemu lawan yang kurang kuat, dan setelah lawan bertarung dengan cepat, dia dapat dengan cepat pulih dari cedera. Tepat ketika Tan Yun memikirkannya, jelas bahwa Raja Dewa Tertinggi tidak ingin memberi Tan Yun waktu ekstra, dan segera berkata, semua orang ada di tempatnya, mulailah menggambar lawan, ucap Raja Dewa Tertinggi. Saat ini dengan pandangan yang sulit, Tan Yun berdiri dengan terhuyung-huyung, dan terbang di atas rumput di bawah panggung. Ini memberi orang perasaan seolah-olah embusan angin dapat menerbangkan Tan Yun. Bas! Dengan lambaian tangan kanan Raja Ilahi Tertinggi, tiba-tiba, 30 kelompok tirai cahaya muncul dari kepala 30 orang Tan Yun dan perlahan-lahan berputar. Apakah kamu baik-baik saja? Ucap Xuan Yuan Rou menjentikkan jarinya, dan setelah sinar Divine Power mengenai kelompok cahaya, 15 muncul, dan dia mengirim transmisi suara ke Tan Yun. Tan Yun tampak lemah, dan ketika dia mentransmisikan suaranya dengan tegas berkata, jangan khawatir, lukaku hampir pulih, aku berpura-pura menunjukkannya kepada lawan berikutnya, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Xuan Yuan Rou menghela nafas lega. Segera yang lain mengidentifikasi lawan mereka dengan mengaktifkan tirai cahaya, tetapi Tan Yun adalah satu-satunya yang tersisa. Ketika Tan Yun hendak mengaktifkan tirai cahaya terakhir, sebuah suara yang mengandung niat membunuh terdengar dari telinga Tan Yun, nama keluarga Jing, kamu tidak harus memilih, semua orang punya lawan, hanya saja aku tidak punya lawan. Jangan pikirkan itu, lawanmu adalah tuan muda ini, ucap suara itu. Mendengar ini, Tan Yun melihat sekeliling, hanya untuk melihat Ma Lin menatapnya, dan berkata, Jing Yun, kamu membunuh saudara keduaku Ma di kota Qingyang Fang, sekarang aku juga memulai pertempuran hidup dan mati melawanmu. Jika kamu tidak bertarung, kamu adalah cucuku, ucap Ma Lin. Pada saat ini, Ma Lin tercela di hati kebanyakan orang. Ini memang benar. Ma Lin memandang Tan Yun yang wajahnya pucat dan luka-lukanya belum pulih, dia sombong bahwa dia bisa membunuh Tan Yun. Dia tahu bahwa kekuatannya kurang dari Jiangsu. Jika Tan Yun tidak terluka, dia pasti tidak akan menjadi lawan Tan Yun. Namun menurutnya, dia masih harus berterima kasih kepada Jiangsu yang sudah meninggal karena telah menyakiti Tan Yun dengan serius, sehingga dia memiliki kesempatan untuk membalaskan dendam saudara keduanya. Raja Dewa Bai Cheng memelototi Ma Lin, biarkan mulutmu bersih untuk Raja Dewa ini, ucap Ma Lin. Segera, dia memandang Tan Yun, Yuner, dia mengambil keuntungan dari bahaya orang lain dan ingin menggunakan taktik agresif untuk mendapatkan Anda tidak boleh setuju, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Tan Yun memandang Dewa Raja Bai Cheng dan berkata, jangan marah karena kotoran anjing, dia tidak pantas mendapatkannya, ucap Tan Yun. Begitu kata-kata ini keluar, hidung Ma Boxiang di kursi sangat kesal, anak ini tidak hanya memarahi putranya, dia bahkan memarahi dirinya sendiri. Pada saat ini, Lingxia Tianzun melihat ke samping ke arah Li Xiyin, dan berkata, Xiyin, firasatmu benar di game terakhir, Jing Yun setuju dengan pertempuran hidup dan mati dengan Jiangsu, tebak anak ini, apakah ini akan cocok, ucap Lingxia Tianzun. Ibu, apakah Anda masih perlu menebak? Li Xiyin berkata melalui transmisi suara, cedera Jing Yun belum sembuh, dan Ma Lin adalah dewa tingkat 9, apa itu perbedaan antara menyetujui dan mengirim kematian, ucap Li Xiyin. Lingxia Tianzun berkata, Putri, ibu merasa berbeda denganmu kali ini, ibu dengan hati-hati mengamati mata Jing Yun. Mata ini tenang dan menakutkan, ibu berpikir dia akan menerimanya, dan mungkin terluka, dan mungkin bisa membunuh Ma Lin, ucap Lingxia Tianzun. Ketika ibu dan anak itu berkomunikasi melalui transmisi suara, Tan Yun memandang Ma Lin dengan mencibir dan berkata, jika kamu mengatakan aku tidak setuju, itu adalah cucumu, kan, ucap Tan Yun. Benar, ucap Ma Lin sombong. Tan Yun tertawa dan berkata, meskipun aku terluka, aku selalu menjadi nyawa kakekmu. Selama kamu setuju, jika aku menang dan mengalahkanmu, kamu bisa memanggilku kakek, dan biarkan ayahmu memanggil aku ayah, dan aku akan menyetujui pertempuran hidup dan matimu. Jika tidak, katakan apapun yang Anda inginkan, dan saya tidak akan setuju, ucap Tan Yun. Begitu Tan Yun selesai berbicara,
Ma Boxiang yang duduk di kursi tiba-tiba bangkit, dan sangat marah. Anak Jing Yun, kamu lancang, ucap Ma Boxiang. Menghadapi teguran itu, senyum muncul di wajah pucat Tan Yun, dan kemudian, melihat ke belakang, dia berkata, Patriark Ma, Anda juga melihat bahwa saya terluka parah. Begitu Anda dan putra Anda setuju, maka kemungkinan besar Ma Lin membunuh saya untuk membalas kematian putra muda Anda, Ma Lian. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda tidak dapat datang ke pasukan keluarga baik kami dan membunuh saya, kan? Singkatnya, selama Anda setuju, jika saya setelah mengalahkan Ma Lin, jika Anda memanggil saya ayah, saya akan menyetujui pertempuran hidup dan mati putra sulung Anda. Jangan datang lagi ketika kesempatan tidak hilang, Anda harus berpikir jernih apakah reputasi Anda lebih penting, atau balas dendam untuk membunuh putramu lebih penting, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Ma Boxiang mengepalkan tangannya erat-erat, dan ketika dia diam, Tan Yun berkata, Oke, jangan pikirkan itu, aku tidak akan menjanjikan putra sulungmu hidup dan pertempuran maut. Ma Lin bergegas tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, dan berkata, ayah berjanji padanya, anak ini pasti akan membunuhnya. Dengan cara ini, Anda tidak akan dipermalukan sama sekali, ucap Ma Lin. Melihat penampilan percaya diri putranya, Ma Boxiang berkata dengan keras, Jing Yun, pemilik keluarga ini berjanji padamu, ucap Ma Boxiang. Yuner tidak mungkin, ucap Dewa Raja Mu Feng berkata dengan tergesa-gesa. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, Tan Yun berkata, seorang pria dan seorang pria, sulit untuk mengejar seorang pria, karena generasi muda telah mengatakannya, itu harus dihitung, ucap Tan Yun. Tan Yun memandang Ma Lin dan mengucapkan setiap kata, oke, aku berjanji, ucap Tan Yun. Jing Yun, kamu memiliki keberanian, ucap Ma Lin berubah menjadi bayangan dan menyapu ke altar nomor 3. Tan Yun mengikuti dengan cermat. Segera setelah itu, orang lain juga menjarah platform game mereka masing-masing. Pada saat ini, di hati semua orang yang patut mendapat perhatian khusus adalah pertempuran hidup dan mati antara Tan Yun dan Ma Lin. Kedua, itu adalah pertempuran Suanyuan Rou, dan putri tertua dari Raja Ilahi tertinggi, Bai Suanyi. Pertempuran antara Zhan Zusheng dan putra tertua Raja Dewa Yuan Yuansu. Dan Simu, putra ketiga Raja Dewa Awan Mengambang, melawan Mu Zihua, satu-satunya putra Raja Dewa Mulong. Di hati semua orang, Zhan Zusheng, Dewa tingkat 7, tidak boleh menjadi lawan Yuansu Dewa tingkat 9. Alasan untuk khawatir adalah karena ayahnya, Zhan Peng, adalah selebriti besar di depan Lingxia Tianzun. Adapun Suanyuan Rou, Bai Suanyi, Simu dan Mu Zihua, itu karena mereka berempat adalah duel yang kuat. Raja Dewa tertinggi memandang 30 orang di 15 altar, dan berkata dengan keras, sekarang Raja Dewa ini mengumumkan bahwa permainan keempat dari benteng ke-30 dan ke-15 telah resmi dimulai, ucap Raja Dewa tertinggi. Baru saja suara itu baru saja jatuh, selain Tan Yun dan Ma Lin di atas panggung, 14 altar lainnya telah bertarung dengan sengit, untuk sementara, pedang, cahaya pedang, dan bayangan menghancurkan langit. Ma Boxiang memandang Ma Lin di altar ketiga dan berkata tajam, Liner, balas dendam untuk saudara keduamu saat dia terluka dan bunuh dia, ucap Ma Boxiang. Sayang mengerti, ucap Ma Lin. Ketika kekosongan itu seperti riak di air, Ma Lin membalik tangan kanannya, dan Fang Tian yang berwarna-warni tombak muncul di tangannya. Segera setelah itu, tubuh Ma Lin melonjak dengan kekuatan para dewa dari 5 atribut emas, kayu, air, api, dan bumi, dan dengan cepat menyuntikkannya ke Fang Tian. Jelas, Ma Lin tidak ingin memberi Tan Yun kesempatan untuk bernapas dan pulih dari luka-lukanya. Dalam angin bersiul, kekuatan Dewa Emas membentuk naga emas 100.000 kaki dari permukaan tubuh Ma Lin. Kekuatan para dewa kayu telah berubah menjadi naga Qian 100.000 kaki. Kekuatan para dewa dan dewa air mengembun dengan cepat menjadi naga biru. Kekuatan Dewa Api telah berevolusi menjadi naga api, kekuatan Dewa Bumi memadatkan naga raksasa coklat dari kehampaan. 5 naga raksasa atribut menari di sekitar Ma Lin, yang memegang tombak Fang Tianhua, berdiri di langit, dan niat membunuhnya melonjak, momentumnya sangat menakutkan. Ini adalah Dewa Raja Mu Feng tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya, dia sepertinya melihat jenis latihan apa yang akan dilakukan Ma Lin selanjutnya, dan berteriak ketakutan pada Tan Yun,
Yuner, ini mas spiritualitas Jiazu, teknik Dragon Halberd Divine Art. Keterampilan ini cukup kuat, Anda harus segera menggunakan kartu truf Anda untuk menghadapinya, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana, ucap Mu Feng. Mendengar suara Raja Dewa Mu Feng, Tan Yun mengangguk berat, dan dengan wajah pucat, mengungkapkan karena keberanian dan tekad untuk maju. Ma Lin yang berdiri di udara, menyeringai dan berkata dengan dominan, Jing Yun, lukamu tidak sembuh, jangan berpikir untuk melakukan perjuangan yang tidak perlu, pergi ke neraka, ujar Ma Lin. Ma Lin yang terjerat oleh 5 naga, menukik tiba-tiba, mengangkat tombak Fang Tianhua dengan tangan kanannya, dan membantingnya ke platform. Boom! Dengan ledakan keras, ketika tombak Fang Tianhua yang didirikan menabrak platform, pemandangan yang mengejutkan terjadi, boom, boom. Segera, aura kekerasan yang luas dan merusak meledak dari dalam Fang Tian. Aura kekerasan itu seperti badai pasir yang menutupi langit, melaju ke segala arah dari dalam Fang Tian. Dalam suasana menakutkan seperti badai pasir itu, kekosongan di altar ketiga menjadi terfragmentasi. Yang lebih mengejutkan lagi adalah tombak seperti langit persegi yang nyata melesat keluar dari kehampaan yang hancur, dengan padat menabrak Tan Yun di tengah. Dalam bayangan setiap Fang Tianhua Ji yang substansial, tampaknya mengandung kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Pada saat ini, ekspresi Tan Yun sangat tenang, dia merasa bahwa meskipun aura yang berasal dari bayangan masing-masing Fang Tianhua Ji kuat, dibandingkan dengan keterampilan tombak Jiangsu, masih ada celah tertentu. Seni pedang guntur gila, ucap Tan Yun. Tan Yun membalik tangan kanannya, dan atribut pedang angin dan guntur tingkat 6 yang luar biasa muncul di tangannya, dan kekuatan para dewa guntur bergulir mengalir ke pedang. Langkah ilahi Hongmeng. Swiss. Pada saat ini, saat Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng, di mata semua orang, di platform ketiga, tampaknya ada ratusan Tan Yun memegang pedang divine dengan cara yang berbeda. Dalam postur ini, ribuan pedang menyilaukan menyala dengan kekuatan dewa petir. Melihat ke bawah dari langit, itu seperti guntur dan kilat raksasa yang beredar di sekitar ratusan Tan Yun, meledak mekar, menahan tombak lukisan Fang Tian yang ditembakkan dari segala arah. Cukup cantik dan cantik. Ma Lin memegang tombak Fang Tianhua, mencibir, nama keluarga Jing, lukamu tidak sembuh, serangan ini telah kehilangan kegilaan dari pertempuran sebelumnya melawan Jiangsu, ucap Ma Lin. Bodoh, ucap Tan Yun. Bang 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 bang. Saat kata, bodoh jatuh, tiba-tiba, di platform nomor 3, ada serangkaian suara yang mengejutkan. Ini benar-benar tidak mungkin, kamu terluka parah, bagaimana kamu masih bisa begitu kuat setelah kamu menggunakan seni pedang guntur gila, ucap Ma Lin. Dalam jeritan menakutkan Ma Lin, Tan Yun mengayunkan pedang dewa guntur. Pada saat dia mengenai bayangan Fang Tianhua Ji yang berasal dari tembakan meledak, kegilaan yang tak tertandingi meledak. Pada saat kegilaan memenuhi udara, sinar pedang ribuan dewa surgawi benar-benar menghancurkan semua bayangan Fang Tianhua Ji. Ini bukan akhir, ketika ribuan cahaya pedang yang terang benar-benar menghancurkan bayangan Fang Tianhua, di bawah kendali Tan Yun, mereka menyatu menjadi semburan cahaya pedang yang bergegas menuju Ma Lin dengan keras. Oke, sangat kuat, ucap Ma Lin melihat semburan cahaya pedang yang masuk, wajahnya membiru karena ketakutan. Segera memikirkan sesuatu, dia meraung, aku lebih suka dewa jiwa surgawi terluka parah daripada berpartisipasi dalam game kelima, tetapi tidak membunuhmu. 5 elemen jiwa dewa surgawi, bakar aku, ucap Ma Lin. Tiba-tiba, tengkorak Ma Lin menyala dengan kabut warna-warni nyala api, napasnya meroket dengan liar, dan dia meraung, Jing Yun, bagaimana kamu bisa bertahan kali ini, ucap Ma Lin. Dalam sekejap, sinar cahaya Fang Tianhua Ji sepanjang 5.000 kaki meledak, dan naga raksasa 500.000 kaki yang berputar pada pelat jam tubuhnya mengalir ke dalam sinar cahaya Fang Tianhua Ji. Boom, boom. Segera, napas 5 tombak Fang Tian meningkat secara eksponensial, menyebabkan kekosongan di atas seluruh altar runtuh. Jika bukan karena formasi besar yang tak terlihat di rumah ilahi Hongmeng yang melemahkan kekuatan penghancur 5 tombak Fang Tianhua pada benda-benda, jika tidak, seluruh rumah akan dihancurkan. Hati-hati, Yuner, dalam tangisan khawatir Raja Dewa Bai Cheng, sinar pertama dari Fang Tianhua Ji mengalir ke aliran yang dibentuk oleh kekuatan dan cahaya pedang Dewa Petir Tan Yun. Bang bang bang.
Semburan cahaya pedang yang mengancam akhirnya menghilangkan oleh cahaya Fang Tianhua Ji yang pertama ke udara. Boom! 4 tombak Fang Tian yang tersisa memancarkan suara auman naga yang memekakkan telinga, seperti 4 naga raksasa yang berkeliaran, datang ke Tan Yun yang bergejolak datang satu demi satu, kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan dengan langkah ilahi Hong Meng, tidak mungkin untuk mundur sepenuhnya. Jika tidak ada jalan keluar, maka aku akan bertarung, ucap Tan Yun mengambil keputusan. Setelah dia mengambil keputusan, dia mengeluarkan peluit panjang, dan kekuatan Dewa Petir di kolam roh tiba-tiba terkuras hingga 60%. Pada saat ini, kekosongan luas di sekitar Tan Yun ditelan oleh kekuatan Dewa Petir yang kejam, membuat Tan Yun merasa seperti berada di kolam guntur. Lingxia Tianzun memandang Tan Yun dengan setuju, dan berkata sambil berpikir, "Xin, Simin, kamu optimis. Jika ibu tidak salah, Tan Yun akan menggunakan kekuatan pamungkas dari seni pedang guntur gila, pedang gila seperti air pasang, Xin, jika Jing Yun benar-benar bisa menampilkannya." Lingxia Tianzun berhenti sejenak dan berkata, "Ibu berpikir bahwa di dunia, bakat Jing Yun tidak ada bandingannya. Mengatakan bahwa mereka yang tidak berbakat dan dapat dipahami menentang langit, dan mereka tidak akan pernah bisa tampil," ucap Lingxia Tianzun. Raja para dewa mendengarkan suara Lingxia Tianzun sebelum mentransmisikan suara ke Li Xiyin, mereka mengungkapkan warna horor. Karena mereka tahu bahwa tidak ada prajurit surgawi di bawah-bawahan mereka yang pernah menyadari pedang gila dalam seni pedang guntur gila. Dan pedang gila seperti air pasang adalah arti utama dari seni pedang guntur gila. Raja Dewa Bai Cheng berkata dengan penuh semangat, "Kau anak yang baik, Yuner, bisakah kamu benar-benar menggunakan pedang gilanya seperti gelombang? Bisakah kamu benar-benar menggunakannya untuk mengalahkan tarian tombak naga? Lagi pula, Yun, kamu hanya dewa surgawi kelas 3. Pada saat Dewa Raja Bai Cheng khawatir dan bersemangat, Tan Yun yang memegang pedang ilahi, tiba-tiba tampak serius dan berkata dengan tajam, "Pedang gila itu seperti pasang," ucap Tan Yun. Setelah itu, tiba-tiba menebas 4 tombak persegi yang datang satu demi satu. Saat Tan Yun menebas dengan pedangnya, pemandangan yang sangat indah muncul. Tepat saat dia mendengar siulan seperti Devil May Cry, sebuah kolam bergemuruh dengan radius 10.000 kaki bangkit, dan area sekitar Tan Yun tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang halus. Setiap balok pedang hanya 3 kaki dan 3 inci, dan napas yang bisa dikeluarkannya membuat Ma Lin merasa ngeri. Apa yang membuat Ma Lin semakin ketakutan adalah pedang bersinar yang seperti gelombang bergelombang di sekelilingnya, tampaknya memiliki mata, dan mengunci dirinya dengan kuat. "Bunuh," ucap Tan Yun. Sementara Tan Yun berteriak dengan suara yang dalam, jutaan sinar pedang, seperti lautan badai di platform, menyapu ke arah tombak Fang Tianhua seperti 4 naga. Tidak mungkin. Aku tidak percaya." Di mata Ma Lin yang sangat ketakutan, dia melihat 4 tombak cahaya perseginya, dilahap oleh gelombang pedang gila, dengan cepat runtuh dan menghilang. "Kamu tidak bisa tidak percaya." Tan Yun memegang pedang ilahi dan naik ke udara, berkata dengan acuh tak acuh, "Saya pikir Anda kuat, tetapi jujur saja, Anda jauh lebih lemah dari Jiangsu," ucap Tan Yun. Menghadapi penghinaan Tan Yun, Ma Lin tidak tahan untuk membantah, karena gelombang pasang pedang telah menelannya. Dang dang dang. Ma Lin mengertakkan gigi dan menari tombak Fang Tianhua mati-matian untuk memblokir. Namun, ada terlalu banyak sinar pedang, dan kekuatannya terlalu kuat. Setiap kali dia memblokir, dia merasa seperti dicungkil secara brutal oleh palu raksasa. Selama napasnya, mulut tangan kanan Ma Lin pecah dan darah mengalir seperti sungai. Puci. 2 sinar pedang dengan 2 helai darah melintas dari kedua sisi pipi Ma Lin. Pipi kiri Ma Lin terpotong dengan segumpal daging dan darah, dan telinga kanannya menghilang. Ma Lin pingsan sepenuhnya. "Ayah, selamatkan aku bukan lawannya, aku tidak mau mati," ucap Ma Lin. Di kursi baris keempat, Ma Boxiang berdiri dan berbalik menghadap Lingxia Tianzun, menjatuhkan diri dia berlutut dan menghancurkan kepalanya dan berkata, "Tuan Tianzun, saya mohon, demi kesetiaan saya, biarkan Jing Yun menyelamatkan hidup anak saya," ucap Ma Boxiang. Lingxia Tianzun melambaikan tangannya dan berkata, "Tak perlu dikatakan, Tianzun ini tahu bahwa kamu setia, tetapi Jing Yun juga setia. Putramu dibesarkan oleh orang tua kandungnya, bukan Jing Yun.
Selain itu adalah putramu yang memprovokasinya, ini adalah kesalahannya sendiri untuk semua konsekuensinya, ucap Lingxia Tianzun. Begitu Lingxia Tianzun selesai berbicara, dia mendengar raungan histeris Ma Lin. Ayah, jaga dirimu, itu anak yang tidak berbakti. Jing Yun, aku mengutukmu, kamu harus mati, ucap Ma Lin. Ma Boxiang bangkit dan melihat ke belakang, melihat pemandangan kesedihan, tetapi melihat putranya ditelan dan dihancurkan oleh gelombang pasang cahaya pedang. Segera, Ma Boxiang merasakan angin puyuh dan ambruk di kursi. Mati. Kedua putraku dibunuh oleh Jing Yun, ucap Ma Boxiang sedang terburu-buru, dan dia memuntahkan seteguk darah. Luar biasa, pada saat ini, Li Xin memandang Tan Yun yang berdiri di atas platform, dengan sedikit kekaguman di matanya yang indah, dan berkata melalui transmisi suara, Ibu, Jing Yun ini benar-benar menakjubkan, putri telah melihatnya sebelumnya di antara semua pria, dia adalah yang paling menyenangkan untuk dilihat, ucap Li Xin. Lingxia Tianzun tersenyum dan bercanda berkata, putri ibu yang berharga, tidak peduli seberapa kuat Jing Yun, dia hanya seorang dewa surgawi kelas 3, bahkan jika dia memenangkan kejuaraan, dia tidak akan bisa mengalahkanmu. Jika kamu memiliki pendapat yang baik tentang dia, maka ketika Jing Yun memenangkan permainan bersamamu, kamu akan dengan sengaja membiarkan dia memenangkanmu, ucap Lingxia Tianzun. Wajah Li Xin yang bisa dipatahkan dengan peluru menunjukkan rona merah dan kemudian kembali normal, dan berkata melalui transmisi suara, ibuku sayang, kamu mengolok-olok putri ini, putri tidak ingin berbicara denganmu lagi, ucap Li Xin. Ketika ibu dan anak itu berkomunikasi melalui transmisi suara, Tan Yun merasakan kelelahan di atas platform nomor 3, ketika itu mengenai pikirannya, tubuhnya bergoyang di udara, hampir tidak stabil. Raja Dewa Bai Cheng menahan kegembiraan Tan Yun untuk membunuh Ma Lin, dan berkata dengan tergesa-gesa, Yuner, kamu baru saja menghabiskan terlalu banyak kekuatan Dewa Petir, dan sekarang kamu segera memulihkan luka dan kekuatanmu, ucap Bai Cheng. Iya, kata Tan Yun mengangguk kepalanya, dia berkata, sebelum saya pulih dari cedera saya, Tuan Ma, tolong hormati janjinya, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Ma Boxiang yang lumpuh di tempat duduknya, tersipu dan berkata, Jing Yun, jangan terlalu banyak menipu orang, ucap Ma Boxiang. Terlalu menipu, Tan Yun berkata dengan dingin, saat itu, di kota King Yang Fang, putramu Ma Bian menipu dan ingin membunuhku, jadi ada apa denganku jika aku membunuhnya? Hari ini ayah dan anak ingin membunuhku, namun, Ma Lin malah dibunuh olehku, dan itu adalah kesalahannya sendiri. Jangan tunda waktu pemulihanku, ayo panggil aku ayah, ucap Tan Yun. Setelah mendengar ini, Ma Boxiang gemetar, dan ketika dia ingin mengatakan sesuatu, Raja Dewa Mu Feng dia bangkit dan melihat kembali ke Lingxia Tianzun dan berkata, Tuan Tianzun, Tuan Ma tidak percaya apa yang dia katakan dan tidak menepati janjinya. Sebelum Dewa Raja Mu Feng selesai berbicara, Ma Boxiang berkata dengan keras, Dewa Raja Mu Feng, jangan katakan lagi, tidak bisakah kamu memanggilku, ucal Ma Boxiang. Setelah berbicara, Ma Boxiang menanggung penghinaan dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Tan Yun, ayah, ucap Ma Boxiang. Nah, anak yang baik, ucap Tan Yun. Di matanya, setelah membawa pedang ilahi ke dalam cincin ilahi, Tan Yun mendarat di rumput di bawah panggung, duduk bersila, memulihkan luka-lukanya dan kekuatan suci yang dikonsumsi di kolam roh. Pada saat ini, para raja para dewa menatap Tan Yun tanpa ragu, dan merasa keberanian Tan Yun benar-benar di luar imajinasi mereka. Pada saat yang sama, semua orang dapat melihat bahwa Tan Yun memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Ma Lin sebelum pertandingan antara Tan Yun dan Ma Lin, tetapi dia menggunakan kemampuan aktingnya yang luar biasa untuk berpura-pura terluka parah, menipu semua orang, dan akhirnya tidak hanya membunuh Ma Lin, tetapi juga membiarkan Ma Boxiang dipermalukan di depan umum. Setelah itu, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke 14 platform lainnya untuk menonton orang lain bermain. Di platform nomor 15, Xuan Yuan Rou telah menampilkan seni pedang penekan surga, dan bertarung sengit dengan Bai Xuanyi, yang telah menggunakan semua kemampuannya, dan pertarungan itu tidak dapat dipisahkan. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.